Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya hingga pada subuh yang sangat nikmat ini, subuh yang sangat penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa mengerjakan secara berjamaah, dan alhamdulillah itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak semua orang bisa merasakan nikmat itu, karena merupakan sholat subuh berjamaah itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana walaupun itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi banyak orang yang tahu, tapi tidak banyak juga yang mengerjakannya gitu. Dan oleh sebab itu sekali lagi marilah kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat-sholat berjamaah kita, terutama sholat subuh, karena sangat banyak keberkahan dan kemaslahatan bagi kita. Karena sebagaimana kita ketahui bersama ya, jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja ketika kita sudah mengerjakan, itu kata Allah seperti kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Apalagi sholat subuhnya sendiri, dan kita mengerjakannya secara berjamaah, itu kenikmatan yang berlipat ganda yang insya Allah bisa kita rasakan dan kita mendapatkan. Dan sebagaimana Allah mengatakan, apabila kita sudah bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Dan tapi kalau kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Maka marilah senantiasa kita sama-sama untuk bisa istiqomah ya, untuk menunaikan kewajiban kita ini, terutama sholat subuh ini, dan juga sholat-sholat 5 waktu kita, terutama kita yang ikhwan, yang bapak-bapak, yang laki-laki, untuk bisa berjamaah di masjid. Dan sekali lagi sangat banyak pahalanya dan juga kemaslahatannya yang bisa kita dapatkan, keberkahan-keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan apabila kita menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkah kanan kita itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan setiap langkah kaki yang kita langkahkan, kaki kiri yang kita langkahkan ke masjid itu akan menggugurkan dosa-dosa kita insya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, dan juga tak lupa senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena tidak ada syafaat selain daripada syafaat baginda Rasulullah yang sangat kita harapkan di yaumil hisab kelak. Dan kita juga harus bersyukur sebagai hamba, sebagai umatnya ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan belum masuk surga sebelum umat-umatnya itu kan masuk surga gitu ya. Artinya beliau akan menunggu kita gitu ya.
ketika umatnya sudah masuk semuanya, baru beliau akan masuk surga gitu. Begitu kecintaan Rasulullah ya kepada kita umatnya. Alhamdulillah rahimakumullah, pada subuh yang berbahagia ini kita sama-sama ya untuk ya sharing lah ya, berbagi atas manfaat-manfaat atau faedah-faedah ataupun ketika kita sudah berjamaah, ketika kita untuk menjalankan semua aktivitas kita, terutama kita yang berada di pujuang subuh. Ikhwatillah rahimakumullah, kita di pujuang subuh ini terutama ya sudah bukan hanya sebagai suatu lembaga, bukan hanya sebagai suatu komunitas semata gitu ya, tapi kita sudah dari awal ya, sudah menasbihkan diri kita bagaimana kita senantiasa untuk berusaha ya, untuk mengajak setiap saudara kita, teman-teman kita, ya, keluarga kita ya, untuk istiqomah di jalan Allah, terutama sebagaimana tagline kita di pujuang subuh ini ya, menjadikan sholat subuh seramai sholat Jumat. Walaupun kedengarannya sangat luar biasa gitu ya, tapi yang namanya suatu niat ikhtiar, diikuti dengan ikhtiar, diikuti juga dengan kesungguhan bagi kita semua, dan untuk mencapai tujuan itu memang harus dengan semangat yang luar biasa gitu, harus dengan kesungguhan, jiddiyah, pengorbanan ya. Apalagi kita di pejuang subuh, kita sama-sama tahu gitu ya, sebagian besarnya itu aktivitas itu adalah kata Mas Bambang itu lillahi ta'ala gitu ya, dan memang itulah kita gitu kan di pejuang subuh ini. Jadi sangat dituntut keikhlasan ya, kelapangan hati gitu kan untuk beraktivitas di sini. Alhamdulillah rahmatullah, saya pribadi mengajak diri saya pribadi dan juga kita semua yang sudah tergabung di pejuang subuh ini, bagaimana kita bisa menguatkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita juga sambil mengajak orang lain ya, apakah itu teman kita, sahabat kita, keluarga kita ya, untuk bisa untuk berdakwah di jalan Allah ini ya. Kita di pujuang subuh ini juga bagian ya dari elemen dakwah untuk menguatkan sebenarnya nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, ikhwafillah rahmatullah, marilah kita senantiasa menguatkan ya diri kita. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa saling menguatkan di antara kita itu adalah artinya ada saling sikoh, saling percaya kepada saudara kita gitu ya. Saling percaya kepada saudara kita bahwa kita berada di sini semata-mata karena Allah gitu ya. Kita di sini tidak ada digaji gitu kan. Kita di sini tidak ada menerima imbalan apapun gitu kan, kecuali semata-mata karena Allah ya. Walaupun demikian, kita tetap berusaha untuk menjalankan, untuk membesarkan lembaga kita ini, yayasan kita ini, dan tidak lain untuk kebesaran Allah, kebesaran agama Allah ini juga, untuk memakmurkan rumah-rumah Allah gitu kan. Oleh sebab itu, sekali lagi marilah kita senantiasa untuk meluruskan niat-niat kita gitu ya. Ya kita yakin ya, kalau semuanya itu berawal dari niat, innamal a'malu binniyat gitu kan. Sebagaimana dalam salah satu
hadis arba'in itu kan, bahkan itu adalah hadis pertamanya gitu, kata Rasulullah, bahwa segala sesuatunya itu tergantung kepada niat gitu kan. Maka siapa yang ingin mendapatkan dunia dan seisinya, maka mereka akan mendapatkan dunia itu dan seisinya itu. Dan bahkan ketika dia ingin menikahi perempuan yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkannya itu gitu. Tapi karena apabila kita niatkan aktivitas itu semata-mata karena Allah, ya, maka kita akan mendapatkan Allah itu insyaallah. Oleh sebab itu, marilah yang pertama kita luruskan ya niat kita, bahwa kita berada di sini semata-mata karena ingin membesarkan agama Allah ini, ingin menguatkan agama Allah ini gitu ya, melalui pribadi-pribadi kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai niat yang lurus ya, niat kita lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, maka apapun aktivitas kita di sini ya, apapun ya baik buruknya, apapun itu kekurangan kelebihannya, insya Allah kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada gitu. Kita akan bisa menerimanya dengan baik. Kan tapi kalau kita niat di awal kita sudah tidak baik ya, karena ingin mendapatkan sesuatu di sini gitu kan, walaupun misalnya di sini ingin mendapatkan istri, itu insya Allah itu kan niat baik ya, bagian dari niat baik ya, tapi jangan itu dijadikan alasan utama kita berada di sini. Kalaupun toh ketika kita berada di sini di Pejuang Subuh kita mendapatkan istri, alhamdulillah gitu kan. Itu bagian dari nikmat Allah yang juga harus kita syukuri gitu. Jangan malah nanti ketika kita sudah mendapatkan itu, ya sudah kita malah lari gitu kan dari dakwah ini gitu kan. Kita malah menghindar dari dakwah ini. Harusnya ketika kita sudah mendapatkan seperti misalnya mendapatkan pasangan, mendapatkan suami, mendapatkan istri, harusnya kita semakin lebih semangat gitu kan. Harus lebih bersemangat untuk membesarkan lembaga ini yang tidak lain ingin membesarkan juga agama Allah ini gitu kan. Agar dakwah ini, agar nilai-nilai Islam ini bisa dirasakan gitu kan oleh banyak orang lagi gitu. Nah, jangan kita hanya berhenti ketika kita sudah mendapatkan satu nikmat saja gitu. Misalnya tadi kita mendapatkan pasangan ya, mendapatkan istri, mendapatkan suami di sini gitu. Jangan hanya berhenti di situ saja, karena dakwah itu kan berkelanjutan, berkesinambungan. Dakwah itu kan bagian dari kehidupan kita sebenarnya, dan dia akan mengikuti kehidupan kita. Dakwah itu akan berhenti ketika nyawa kita sudah berhenti di badan kita, sudah keluar dari badan kita. Itu seharusnya seperti itu yang namanya dakwah gitu. Bahkan itu juga yang dicontohkan ya oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah sudah mau sakaratul maut ya, pada saat sakaratul maut itu beliau sendiri masih memikirkan umatnya gitu kan, yang sangat sudah kita tahu bersama gitu kan. Rasulullah ketika mau meninggal, mau wafat itu, kan Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati gitu. Itu sudah 14 abad yang lalu gitu kan, 14 abad yang lalu gitu. Itu yang masih dipikirkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, itu kan sebenarnya juga bagaimana beliau seolah-olah bahwa dakwah beliau itu harus tetap berkesinambungan gitu kan. Artinya bagaimana nanti umatnya ke depan itu nantinya. Nah, itu seperti itu. Artinya kita juga sebagai yang sudah menasbihkan diri kita untuk berjalan untuk membesarkan agama Allah ini, ya paling tidak kita juga bisa mencontoh Rasulullah gitu kan. Dalam setiap gerak dakwah, gerak-gerik kita, aktivitas keseharian kita juga menjadikan nilai-nilai Islam itu sendiri gitu ya. Nilai-nilai Islam itu di dalam setiap
kehidupan kita gitu, dimanapun kita berada, sehingga kita sudah bisa menjadi role model gitu kan, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat ya. Misalnya Rahman di Ar-Razak gitu kan, dia sebagai imam di sana gitu kan, guru ngaji di sana, itu kan ibu-ibu masyarakat di sana kan melihat bagaimana sikapnya sehari-hari gitu kan, bagaimana sifat kelakuannya di lingkungan itu kan diperhatikan sebenarnya gitu kan oleh masyarakat sekitar, oleh jamaahnya. Nah, ketika kita sudah menampakkan, memperlihatkan sikap kita, sifat kita di kehidupan sehari-hari kita dengan nilai-nilai Islam, maka orang akan lambat laun akan tertarik gitu kan, akan tertarik untuk beraktivitas dengan kita, untuk mendekat dengan kita, bagaimana bisa menjalankan aktivitas keseharian itu dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam. Itu ikhwah fillah rahimakumullah. Selanjutnya adalah untuk kita terutama yang berada di dalam pejuang subuh ini ya, yang sudah berusaha untuk masuk di dunia kita ini, pejuang subuh ini, maka kita juga harus tahu gitu ya, bahwa kita di sini tidak hanya sebatas program-program kita seperti yang sudah kita jalankan, walaupun itu ya seharusnya memang kita yang harus meramaikan ya setiap aktivitas kita itu, program-program kita itu ya. Kalau tidak kita ya siapa lagi gitu kan. Di samping kita memang mengajak orang lain, mengajak masyarakat gitu kan. Nah, kita yang lebih utama ya untuk meramaikan aktivitas kita itu, program-program kita itu gitu. Ya subuh kelilingnya, ya puasa sunahnya gitu kan, ya bersih-bersih masjidnya gitu. Ya, artinya memang kita yang harus garda terdepan ya untuk meramaikan itu gitu. Dengan di samping memang bagaimana kita bisa di tengah kesibukan kita masing-masing, kita maksimalkan, kita usahakan semaksimal mungkin kita bisa ya, untuk tetap terlibat di kegiatan-kegiatan kita di pejuang subuh ini. Selain kita memang juga memperluas ya, mengajak masyarakat. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kita di pejuang subuh sekali lagi, selain memang aktivitas-aktivitas kita tersebut, program-program yang kita ikuti, maka sekali lagi kita ini ibarat satu rumah gitu ya, ibarat satu rumah ya. Artinya sudah seharusnya juga kita bisa saling mengingatkan gitu kan, saling memberikan masukan, saling sharing gitu kan. Kalau kita memang kita melihat saudara kita mungkin ada salah, ada yang kurang pas gitu kan, ya kita ingatkan gitu kan, jangan kita diam saja gitu ya, jangan kita diam saja. Itu juga bagian dari kewajiban kita sebagai sesama muslim ya, untuk saling mengingatkan, dan juga tawasabil haq wa tawasabil sabar itu kan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi jangan ada rasa sungkan di antara kita gitu ya. Kalau memang melihat saudara kita mungkin ada yang lalai, ada yang khilaf gitu kan, sudah otomatis cara mengingatkannya pun juga harus dengan cara-cara yang ahsan gitu kan, dengan cara-cara yang baik gitu kan, sehingga memang ukhuwah di antara kita itu ya tetap terjaga ya, tidak ada yang merasa tersakiti, merasa terzalimi gitu kan, merasa merasa dibuka aibnya misalnya, seperti itu. Tidak seperti itu, walaupun niat kita memang untuk kebaikan bagi kita bersama gitu ya. Jadi sekali lagi ikhwah fillah, bahwa kita di sini sebagai suatu keluarga besar ya, mau tidak mau ya kita gitu ya yang harus membesarkan gitu ya, membesarkan lembaga kita ini, yayasan kita ini dengan aktivitas-aktivitas kita tersebut. Ya sekali lagi, kalau tidak kita ya siapa lagi gitu kan. Ya masa kita mengharapkan kepada orang lain gitu ya untuk membesarkan rumah kita ya.
walaupun bisa, tetapi kan kecil kemungkinannya gitu kan orang mau gitu, kecuali mereka memang sudah intens juga lambat laun dengan kita gitu kan, itu insya Allah bisa. Sekali lagi tetap kita menjadi pionir-pionirnya gitu, yang sudah terlibat, apalagi sudah sampai berapa tahun gitu di pejuang subuh gitu kan, sehingga memang sekali lagi apapun itu, sekecil apapun kontribusi kita, maka yakinlah gitu ya, yakinlah itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun mungkin saudara kita tidak memperhatikan, tapi Allah akan melihatnya gitu. Allah akan membalasnya gitu ya. Kalaupun Allah tidak membalasnya di sini, insya Allah di kehidupan kita ya, mungkin di pekerjaan kita mungkin Allah mudahkan gitu kan, di rumah tangga kita mungkin Allah mudahkan ya, kita didekatkan, semakin saling mencintai sama istri, anak-anak kita mungkin yang bagi yang sudah berkeluarga. Karena memang yang namanya nikmat Allah itu tidak harus gitu ya, ketika kita beramal A nanti dibalas juga dengan A. Bisa jadi nanti kita berbuat baik suatu amalan A, bisa jadi nanti dibalas oleh Allah dengan B, C, D gitu. Nah, kan banyak lagi balasan-balasan dari Allah gitu kan. Dan kita juga harus berhusnuzon ya, tetap selalu berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap niat baik, amalan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Amin. Karena kita harus karena Allah itu dia malu gitu. Allah malu ketika hambanya beramal, berbuat baik, ibarat berhutang seperti itu gitu, kalau Allah tidak segera membalasnya gitu. Dan itu harus senantiasa kita biasakan gitu ya dalam diri kita, sekecil apapun amalan-amalan itu harus tetap kita kerjakan ya, karena kita tidak tahu amalan mana dari ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita yang akan membawa kita ke surganya Allah gitu ya. Jadi lakukanlah ya setiap kebaikan yang bisa kita lakukan, dan syukur-syukur kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan secara istiqomah, walaupun itu mungkin amalan kecil gitu kan di mata manusia ya. Karena Allah sangat menyukai, mencintai amalan-amalan, ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang walaupun kecil tapi dia dilakukan terus-menerus gitu. Itu lebih Allah cintai gitu. Apalagi amalannya amalan besar, dan itu juga dilakukan secara istiqomah gitu kan, berkelanjutan. Dan insya Allah dakwah ini adalah pekerjaan besar ya ikhwah ya. Tidak semua orang ya mau dan kuat ya di jalan dakwah itu. Karena yang namanya jalan dakwah itu bukanlah jalan seperti jalan tol gitu ya, jalan mulus gitu kan, jalannya licin lurus gitu kan. Jalan dakwah itu penuh onak dan duri, penuh tanjakan, berliku, berjurang gitu di kiri kanannya gitu ya. Jadi tidak banyak orang yang sanggup untuk berada di dalamnya gitu ya. Jadi memang orang-orang yang mempunyai komitmen yang kuat ya, yang yakin dengan Allah, yang akan sanggup berada di jalan dakwah itu. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini bagian dari dakwah itu sendiri. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah bahwa setiap orang yang mempunyai niat untuk berjalan di jalan dakwah ya, itu Allah sendiri yang menjamin surga untuknya gitu ya. Allah sendiri yang menjamin surga untuknya. Karena yang kita perjuangkan itu adalah agama Allah gitu. Karena yang kita perjuangkan itu adalah agama Allah gitu. Oleh sebab itu sekali lagi ikhwah fillah rahimakumullah, marilah kita senantiasa ya untuk istiqomah ya, berada di jalan dakwah ini, di pejuang subuh ini, walaupun masih banyak kekurangannya di sana sini gitu ya. Insya Allah kita akan terus berbenah gitu ya, untuk lebih profesional ya, baik dalam mengelola organisasi gitu kan,
untuk menata administrasinya maupun juga dalam menata keanggotaan segala macam seperti itu, termasuk program-programnya ya. Dan mudah-mudahan dengan semakin profesionalnya kita, maka akan kita juga akan semakin dikokohkan oleh Allah ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa apa yang kita perjuangkan ini memang semata-mata karena Allah Ta'ala ya. Apalagi yang memang kita perjuangkan bagaimana memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah gitu kan. Dan ini merupakan niat yang mulia gitu. Dan kita harus yakin itu gitu. Masa kita berbuat baik malu gitu kan. Orang aja berbuat maksiat bangga gitu kan di tengah umum, di depan umum gitu kan. Masa kita yang berbuat baik berjalan di jalan dakwah untuk membesarkan agama Allah malu-malu gitu kan. Nah, ini yang harus kita image seperti itu, kalau masih ada di kita itu harus kita robah gitu. Harus kita robah. Dan yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sebagaimana bahwa dalam berbuat baik itu, berdakwah itu ya, beramal, bermuamalah ya. Yakinlah bahwa Allah, Rasul dan orang-orang beriman itu akan melihat apa yang kita kerjakan itu gitu kan. Oleh sebab itu sekali lagi marilah kita senantiasa sama-sama istiqomah ya di jalan dakwah ini. Ya, kalau ada perselisihan, ada yang kurang enak, ada yang mungkin merasa tersinggung, ya kita kan sama-sama manusia gitu kan. Bukan malaikat gitu yang tidak terlepas dari khilaf, dosa gitu kan. Ya, sekali lagi kita juga sangat dituntut kebesaran hati, kelapangan dada. Kalau memang ada rasa-rasa seperti itu, ya kita bicarakan gitu ya. Kita bicarakan dengan, mungkin ada orang kita merasa tersinggung dengan si A. Ya jangan kita malah jadikan status di media sosial gitu ya. Itu kan ya kita temui aja langsung saudara kita, antum gimana nih, anak merasa kok rasanya kurang enak gitu atau ngomong seperti itu gitu. Ngomong empat mata saja gitu kan. Sehingga memang ikhwah kita, saudara kita itu tersadar juga, mungkin dia manusia biasa juga, khilaf juga gitu kan, terlepas omongan mungkin seperti itu. Sehingga dengan adanya keterbukaan, kelapangan hati, niat yang lurus, maka insya Allah kita beraktivitas di sini, di Pejuang Subuh ini bisa lebih kekeluargaan kita itu semakin meningkat gitu ya. Kekeluargaan kita, ukhuwah di antara kita bisa semakin meningkat, dan aktivitas-aktivitas kita, program-program kita bisa berjalan dengan baik gitu ya. Bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan rame gitu kan, setiap kegiatan-kegiatan kita, program-program kita itu. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Ta'ala gitu ya, lillahi ta'ala. Nah, oleh sebab itu ikhwah fillah, marilah saya pribadi mengajak ya diri saya dan juga kita semua untuk senantiasa pertama-tama meluruskan niat kita ya, bahwa kita berada di sini untuk membesarkan ya agama Allah ini, dakwah Allah ini. Sehingga ketika kita sudah berbuat, beramal, itu memang insya Allah bisa ikhlas ya untuk mengerjakan apapun pekerjaan-pekerjaan, program-program yang sudah kita sepakati bersama. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan Allah juga akan memudahkan ya semua niat baik kita, semua program-program kita. Kalau memang ada kekurang-kurangnya, itu bagian dari evaluasi di pengurus misalnya seperti itu. Sehingga setiap kedepannya kegiatan-kegiatan kita semakin baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ini merupakan pengingat lah ya bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa semakin mengakrabkan kita gitu ya.
bisa semakin menguatkan ukhuwah di antara kita gitu ya. Sehingga kalau di aktivitas keseharian misalnya ada sekat-sekat, ya itu mungkin bisa kita minimalisir, bisa kita hilangkan ya. Sehingga memang sekali lagi kita dalam beraktivitas bisa lebih berlapang dada ya insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Unsur maqala wala tanzur maqala. Kalau memang ada baiknya itu semata-mata karena Allah, dan kalau memang ada yang salah, yang khilaf, yang kurang pas itu karena keterbatasan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, rekan-rekan pejuang subuh Jambi sekalian, sudah kita dengar nasihat dari Ustaz Zul untuk kedepannya dalam kepengurusan, baik itu tentang organisasi ataupun ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi, jadikan pejuang subuh tadabur kali ini menjadikan pengingat diri kita sendiri untuk sama-sama meluruskan niat di dalam perjuangan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua di sini istiqomah dalam perjuangan ini, dan mudah-mudahan kita semua kelak seperti ini kita duduk di sini, dan mudah-mudahan kelak seperti ini juga kita duduk nanti di surganya Allah SWT. Amin. Sekian dari kami, mungkin ditutup dengan doa kepada Ustaz Zul, kami persilahkan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub tadillu ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa tikullahumma rabbutaqaha wa limuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhlu wa syurah suduraha bifaidil imani bik wa jamilika kuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa midha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah atas segala kekhilafan, atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami berhimpun di sini tiada lain karena Engkau ya Allah. Kuatkanlah ikatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami pejuang-pejuang-Mu ya Allah, yang akan menegakkan panji-panji kalimat Islam-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah kami ya Allah, apapun cobaan yang ada di depan kami ya Allah. Berikanlah keistiqomahan kepada kami untuk berjuang, untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami tahu, kami sadar ya Allah, kami banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kekhilafan ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah kami prajurit-prajurit-Mu ya Allah. Jadikanlah kami yang senantiasa mengikut ajaran-Mu ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami memohon ya Allah. Tiada lain tempat kami meminta selain kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah kita sesembari beberes, sementara menunggu sarapan siap berberes. Jadi lanjutkan dengan sarapan pagi, dan mungkin nanti kita mandi. Ini
sekian dari kami. Mudah-mudahan tadabbur alam kali ini membawa kebaikan khususnya untuk diri kami dan kawan-kawan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah Taala keistiqomahan dalam berjuang dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kami memohon maaf kalau kami ada salah dan kilap di tadabbur kali ini, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di tadabbur alam Pejuang Subuh Jambi yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua bertambah banyak lagi, dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan ukhuwahnya makin solid lagi, dan kita semua makin erat rasa kekeluargaannya. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyasar kemana malam tadi itu? Wis. Jos segina masuk. Wah, Di mana? Mas basah. Kemana emangnya? Google Map mah. Lewat yang rame. Nah itulah kalau Google Map di sini tuh kayak gitu jadinya Pak. Masuk-masuk. ada. Iyalah, tembusnya situ. Iya, itu agak Padahal dikit lagi.